Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan terakhir pada bab 1 ini yaitu tentang aplikasi konsep tekanan Z. Jadi aplikasi konsep tekanan Z dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita pelajari hari ini? Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ayo kita cari tahu bagaimana air dari tanah bisa sampai ke daun. Nah, hal ini terjadi karena adanya konsep tekanan. Nah, konsep tekanan bagaimana yang bisa terjadi? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Pengangkutan air pada tumbuhan. Coba kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar akar. Nah, air dapat tadi kan awalnya pengangkutan air dari akar sampai ke daun. Nah, bagaimana terjadi? Yang pertama kita bahas yaitu pengangkutan air yang terjadi pada akar. Pertama, air kan terdapat dalam tanah. Nah, air yang terdapat dalam tanah tersebut diserap oleh rambut akar. Nah, di sini diserap oleh rambut-rambut akar airnya, kemudian disalurkan melalui epidermis. Bagaimana air tersebut dapat sampai ke epidermis? Hal ini terjadi karena adanya tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu apa? Tekanan osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut, yaitu pelarut itu air, dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui selaput semi permeabel. Maksudnya bagaimana? Di sini yaitu air yang ada di tanah itu masih dalam konsentrasi rendah, yaitu encer. Nah, dia dapat masuk ke dalam akar yang dimana zat cairnya itu dia konsentrasinya lebih pekat. Nah, di situ karena ada tadi karena adanya tekanan osmosis sehingga airnya itu dapat ditarik oleh epidermis. Selanjutnya, air dari epidermis disalurkan melalui korteks, korteks disalurkan melalui endodermis, setelah endodermis disalurkan melalui silem akar. Nah, air dari silem akar di sini nanti bagaimana dia dapat sampai ke batang. Nah, kita pelajari lebih lanjut. Ini dalam sampai ke akar sudah paham, kita lanjutkan ke batang. Nah, jadi air yang tadi disilem akar bisa sampai ke batang bagaimana? Hal ini, air dapat diangkut dari akar sampai ke seluruh tubuh karena adanya daya kapilaritas batang. Nah, tadi dari air tadi di akar bisa sampai ke batang karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang itu apa? Kalian kan pernah belajar tentang kapilaritas, di mana kalau pipa kapiler itu bentuknya diameternya sangat kecil, dan apabila kita masukkan ke air, nanti airnya itu akan naik ke pipa kapiler. Jadi mengakibatkan air yang di pipa kapiler itu lebih tinggi daripada air yang ada di sekitarnya. Itu namanya daya kapilaritas. Nah, hal itu juga bisa terjadi di batang. Sedangkan gaya kapilaritas batang sendiri itu dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adhesi. Gaya kohesi dan adhesi itu apa? Gaya kohesi itu merupakan gaya tarik antar molekul yang sejenis. Maksudnya itu bagaimana? Nah, coba kalian lihat pada gambar sebelah kiri, di mana gaya kohesinya yaitu gaya tarik-menarik antara molekul air dengan molekul air. Karena sejenis yaitu molekul air dengan molekul air. Jadi, molekul yang berbentuk bulatan itu air yang berwarna biru, dia akan tarik-menarik sama air, sehingga air tarik-menarik seperti bergandengan, dia tarik-menarik, akhirnya dia dapat ke atas. Itu juga karena adanya kerjasama dengan gaya adhesi. Jadi gaya kohesi dan gaya adhesi itu saling bekerja sama, dia bekerja bersama-sama. Di mana gaya adhesi yaitu merupakan gaya tarik antar molekul yang tidak sejenis, yaitu gaya tarik antara molekul air dengan dinding silem, di mana apabila itu, jadi airnya yang ada di silem tadi, yang ada di silem itu dia akan tarik-menarik. Jadi selain air dengan air dengan air kan masih berjalan. Nah, dia ada lagi yaitu gaya yang tarik-menarik dengan dinding silem, mengakibatkan dia kan menempel pada dinding silem juga. Nah, dia bisa tertarik ke atas melalui dinding silem. Itu karena adanya daya adhesi. Selain itu, dari silem batang bisa sampai ke silem daun itu juga karena adanya daya isap daun. Nah, daya isap daun di sini bisa mengakibatkan air yang ada di silem batang sampai ke silem daun.
Nah, pada daun juga, tadi kan sudah sampai ke silem, nanti bisa digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, pada itu sendiri, pada daun juga nanti bisa terjadi transpirasi pada siang hari. Pada daun itu juga mengalami transpirasi, yaitu penguapan air. Bagaimana terjadi penguapan air? Apa hubungannya di sini? Penggunaan air oleh bagian daun ini, jadi penggunaan air pada bagian daun ini menyebabkan tarikan terhadap air yang berada pada bagian silem akar dapat naik ke daun. Jadi di sini transpirasi yang dihasilkan tadi karena penggunaan air tadi kan airnya diuapkan. Nah, airnya di sini itu penggunaan airnya di sini menyebabkan tarikan terhadap air yang berada pada silem akar dapat naik ke daun. Jadi airnya tersebut itu juga berasal dari akar itu sendiri. Nah, itu merupakan proses pengangkutan air dari akar sampai ke bagian tubuh tumbuhan. Sudah paham? Coba kalian pahami dulu, bisa pause videonya. Sekarang aplikasi yang kedua tentang tekanan yaitu pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambarnya di sini yaitu ada penyimpanan gula pada tanaman. Nah, di sini disebut dengan nutrisi. Hal ini berkaitan dengan hasil fotosintesis, di mana hasil fotosintesis yaitu gula atau amilum. Pengangkutan hasil fotosintesis itu dari konsentrasi gula tinggi, nah nanti diedarkan ke tanaman yang mempunyai konsentrasi gula yang rendah. Jadi, hasil dari fotosintesis itu dapat diedarkan karena adanya konsentrasi gula yang tinggi diedarkan ke konsentrasi gula yang rendah. Hal ini dibantu oleh sirkulasi air yang mengalir dari silem ke floem. Jadi itu dapat dibantu karena adanya sirkulasi air dari silem ke floem. Bisa dilihat pada gambar. Sudah? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga yaitu tekanan darah pada sistem peredaran darah. Nah, di sini sistem peredaran darah itu menggunakan prinsip hukum Pascal. Kenapa menggunakan prinsip hukum Pascal? Di sini karena tekanan pada pembuluh darah berada di ruang tertutup. Jadi, tekanan pada pembuluh darah itu terjadi pada ruang tertutup yang nantinya darah itu akan dialirkan tekanannya itu sama. Jadi, setiap kapiler darahnya itu dialirkan dengan tekanan yang sama. Pada saat jantung memompa darah akan mendapat dorongan, sehingga darah mengalir melalui pembuluh darah. Jadi saat jantung itu memompa darah, mengakibatkan darah itu terdorong, sehingga darah itu dapat mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir, pembuluh darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh. Jadi pada saat tadi darah terdorong pada pembuluh darah, itu juga darah itu melakukan dorongan pada pembuluh darah, sehingga hal ini yang dinamakan dengan tekanan yang ada di darah. Agar tekanan darah terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Jadi, apabila pembuluh darah itu tidak terisi oleh darah, hal itu mengakibatkan pasokan oksigen atau nutrisi makanan itu tidak bisa sampai ke tubuh kita. Hal itu mengakibatkan nanti bisa mengakibatkan penyakit sampai kematian. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah yaitu sphygmomanometer. Di sini yaitu ada gambar sphygmomanometer yang manual. Ada juga yang digital yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada modern ini. Nah, bagaimana nanti penggunaannya? Nah, di sini ada gambarnya. Jadi pada saat pemompa tekanan darah itu ada pompanya, pompa udaranya, ada selang dan ada kantungnya. Jadi kantung yang nantinya tangan kalian itu dimasukkan ke dalam kantungnya tersebut. Jadi pada saat kantungnya dimasukkan terus direkatkan dengan erat, nah di situ pompanya itu nanti
dipompa. Nah, kantung udara mengembang akibat tekanan udara dari pompa. Jadinya nanti pada saat dipompa itu dia akan mengembang yang pada kantungnya. Nah, pada skalanya di situ skala sphygmomanometernya itu nanti tekanannya dalam kantung udara lebih besar dari 120 mm Hg. Jadi di situ dapat dilihat. Nah, di situ tadi pada saat ditekan itu adanya tertutup. Jadi untuk pada saat itu bilik berkontraksi. Nah, setelah itu terdengar bunyi melalui stetoskop. Jadi jadi nanti pada stetoskop itu terdengar bunyi tekanan dalam kantung udara turun di bawah 120 mm Hg. Nah, setelah itu pompa udaranya katupnya itu dibuka. Nah, itu nanti tekanan dalam kantung udara turun di bawah 70 mm Hg. Nah, di situ udara akan mengalir kembali. Itu nanti akan terdetek pada tekanan udara bagian bawah. Jadi tekanan darah normal itu berkisar 120/80, di mana 120 itu merupakan tekanan udara atas atau dinamakan dengan sistol, di mana pada saat itu bilik berkontraksi. Pada saat bilik berkontraksi, darah terdorong keluar dari jantung melalui arteri. Jadi darahnya itu terdorong melalui jantung, keluar dari jantung melalui arteri. Sedangkan angka 80 ini menunjukkan tekanan darah bagian bawah yaitu diastol, di mana pada saat bilik berelaksasi, darah masuk melalui bilik jantung. Jadi darah itu nanti masuk lagi melalui bilik jantung. Bisa dilihat pada gambar. Nah, aplikasi selanjutnya yaitu tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Ini yang terakhir. Nah, pada gambar paru-paru di dalamnya ada alveolus, di mana alveolus itu yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagaimana dapat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Itu dapat terjadi secara difusi. Tadi pada saat pengangkutan air itu terjadi secara osmosis, sekarang pada pernafasan manusia itu pertukaran gasnya itu terjadi secara difusi. Nah, difusi itu merupakan kebalikan dari osmosis, di mana pengertian difusi yaitu proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial yang rendah. Nah, tadi osmosis kan perpindahan molekul dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, di sini adalah proses perpindahannya dari zat terlarutnya yang terlarut dari yang memiliki konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, di sini ada hubungannya juga dengan tekanan parsial. Apa itu tekanan parsial? Tekanan parsial merupakan tekanan yang diberikan oleh zat tertentu dalam campuran gas tersebut. Jadi, tekanan yang diberikan oleh gas tertentu, seperti contoh tekanan parsial oksigen dituliskan dengan PO2, tekanan parsial CO2 dituliskan dengan PCO2. Nah, sekarang kembali lagi tadi di paru-paru. Jadi pada saat pertukaran oksigen karbon dioksida, paru-paru kita itu dapat setiap menitnya itu dapat menyerap 250 ml oksigen, sedangkan dapat mengeluarkan 200 ml karbon dioksida. Sudah dipahami? Selanjutnya di sini, nah, darah, bagaimana proses tadi terjadinya tekanan pada sistem pernafasan manusia? Nah, di sini darah yang masuk paru-paru melalui arteri pulmonalis. Jadi, pada saat ini terjadi pada sistem peredaran darah kecil, di mana melibatkan paru-paru. Masih ingat pada semester 1 kan tentang sistem peredaran darah? Nah, di sini darah masuk paru-paru melewati arteri pulmonalis, di mana arteri pulmonalis tersebut yaitu memiliki tekanan parsial oksigen yang lebih rendah dan tekanan parsial karbon dioksida yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveolus. Jadi tadi arteri itu membawa darah yang tadi PCO2-nya itu lebih tinggi. Hal ini
bisa mengakibatkan terjadinya difusi. Nah, karena arteri pulmonalisnya membawa PCO2 tinggi, hal ini mengalami difusi sehingga CO2 karbon dioksida dari arteri pulmonalis itu mendesak masuk ke dalam alveolus. Jadi, karena dia parsialnya lebih tinggi, akhirnya mengalami difusi. Nah, dia mendesak sehingga tadi darah yang membawa karbon dioksida tinggi, tekanan karbon dioksidanya tinggi, itu dia masuk ke alveolus. Nah, di sini. Pada saat itu juga di dalam alveolus itu juga terdapat darah di mana tekanan parsial oksigennya dia itu lebih tinggi daripada tekanan parsial karbon dioksidanya yang ada di dalam alveolusnya itu lebih rendah. Nah, di dalam paru-paru sendiri, dalam alveolusnya sendiri itu juga terjadi tekanan difusi, di mana tadi karena tekanan difusi yaitu perpindahan dari zat terlarut yang memiliki konsentrasi tinggi atau tekanan parsial tinggi. Nah, seperti ini. Jadi, di dalam alveolus itu juga memiliki tekanan parsial O2 atau oksigen yang tinggi. Sehingga dia akan mendesak keluar. Dia akan mendesak keluar dari alveolus sehingga dia akan menuju ke dalam vena pulmonalis. Jadi, tadi tekanan oksigennya itu dia mendesak keluar melalui vena pulmonalis. Nah, jadinya vena pulmonalisnya itu dia nanti membawa PO2 tinggi. Nah, itu tekanan yang terjadi pada proses pernafasan manusia. Bagaimana? Semoga kalian memahami. Sudah, itu tentang aplikasi tekanan zat pada kehidupan manusia, pada manusia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.